Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Guru, Pak Lukman Hakim. Kali ini Pak Guru akan membawakan materi tentang penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. Baik, ya, kita akan lanjutkan materi ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang penjajahan bangsa Spanyol, bangsa Portugis. Sekarang kita akan membahas bagaimana penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. Ya. Ya. Jadi penjelajahan bangsa Barat, ya, saya kira ini faktornya adalah, saya kira sudah saya pernah jelaskan bahwa ini ya, faktor penyebabnya orang-orang Barat secara umum ya melakukan penjelajahan samudera, ini faktornya. Ya. Jadi pelopor penjelajahan bangsa Barat ya terkata adalah bangsa Portugis pertama, kemudian disusul bangsa Spanyol. Ya. Bagaimana latar belakang penjajahan Belanda di Indonesia? Ya. Sebenarnya latar belakang ini penjajahan Belanda Indonesia adanya sebuah persaingan dagang antara orang-orang Eropa itu sendiri. Selain karena Konstantinopel sebagai pusat perdagangan internasional pada saat itu jatuh ke tangan Turki, di satu sisi juga di antara negara-negara Eropa ini saling bersaing untuk memperebutkan wilayah-wilayah atau jalur-jalur lintas perdagangan. Salah satunya seperti Lisbon, ya. Jadi penutupan Lisbon ini ya sangat mempengaruhi orang Belanda pada saat itu. Jadi ketika Lisbon ditutup oleh Spanyol akibat unifikasi antara Spanyol dan Portugis 1580, pelaut dari Belanda melakukan ekspedisi. Ya, salah satunya ekspedisi pertama yang dilakukan oleh Cornelis de Houtman yang tiba di Banten. J.K. van Eyck, ada Wybran van Marwijk, ya, itu. Ya, saya Cornelis de Houtman. Rombongan Cornelis de Houtman ini menggunakan rute Portugis, berangkat pada 2 April. Maksudnya dia menggunakan rute Portugis seperti Portugis. Ya. Rutenya ya sampai di Jawa. Ya. Portugis berangkat pada 2 April 1595 dan sampai di pelabuhan Lada Utama di Jawa Barat, di Banten 1596 ya. Jauh sekali, lama sekali ya perjalanannya. Ya, sekitar 1 tahun perjalanan pelayarannya. Kalau sekarang ya berapa menit, berapa jam sudah sampai. Sekolah dari Belanda ya ke sini. Setibanya di Banten, rombongan de Houtman ini diterima baik oleh penduduk Banten dan Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir ya. Kebetulan Banten itu dipimpin oleh Sultan Abdul Mufakir. Karena dianggap sahabat, Sultan Banten meminta Belanda untuk meminjamkan kapalnya guna menyerang Palembang. Permintaan itu ditolak oleh Belanda. Ya. Belanda bahkan bersifat angkuh dan tak bersahabat serta diberitakan pernah merampok 2 kapal Jawa penuh dengan lada. Sultan Banten pun resah dan mengusir de Houtman. Nah, ini ikut J.K. van Eyck ya. Van Eyck ini sampai Nusantara pada tahun 1598 dan mendarat di Banten. Van Eyck dengan baik disambut baik oleh Sultan Banten karena alasan politis berperang dengan Portugis ya. Sebelum kembali ke Belanda, Van Eyck memerintahkan sebagian kapal ke Maluku di bawah pimpinan Wybran van Marwijk. Ini para penjelajah samudera dari Belanda. Ya. Kalau kita lihat, ya ini sebuah ilustrasi bagaimana kapal-kapal dagang milik VOC ya, VOC dulu, Kongsi Dagang Belanda itu melakukan pelayaran dan sampai di Indonesia. Berikutnya ada, yaitu Wybran van Marwijk. Ya, rombongan Wybran ini sampai di Ambon pada tahun 1599.
karena terbatasnya rempah-rempah di Ambon, Van Marwijk melanjutkan Ternate dan Jacob van Hansweer ke Kepulauan Banda. Kedua tempat tersebut memiliki banyak rempah-rempah. Belanda diharapkan menjadi sekutu untuk melawan Portugis yang sudah monopoli perdagangan di sekitar Maluku. Pada tahun 1605, Belanda mampu memaksa Portugis untuk menyerahkan wilayah Ambon. Jadi waktu 2019, Pak Guru sempat ke Ambon, sempat mengunjungi namanya Benteng Amsterdam. Ya, di sana itu adalah benteng dulu peninggalan Portugis tetapi direbut oleh Belanda. Diubah namanya dengan Benteng Amsterdam. Dulu sebenarnya sebagai tempat penyimpanan lada rempah-rempah, disebut loji. Ya. Kemudian diubah menjadi sebuah benteng pertahanan. Ya. Sampai sekarang saksi sejarah itu masih ada di Negeri Hila, ya, di Ambon ya. Pada tahun 1623, Kepulauan Banda mampu dikuasai Belanda dan sejak saat itu Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Ya. Jadi Kepulauan Banda mampu dikuasai Belanda dan sejak saat itu Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Ada Verenigd Oost-Indische Compagnie. VOC ini adalah kongsi dagang milik Belanda ya. Kongsi dagang milik Belanda. Ya, jadi kalau ini lambang-lambangnya kalau Inggris namanya EIC, The British East India Company. Ya, pusatnya di Kalkuta 1600. Belanda Verenigd Oost-Indische Company 1602. Ya, ada juga kongsi dagang milik Perancis, French East India Company. Yaitu ya lambang-lambang di VOC. Bagaimana sejarah VOC? Bagaimana sejarah terbentuknya VOC? VOC dibangun pada 20 Maret 1606. 1600, saya ulang 1602 dengan tujuan salah satunya menghindari persaingan dagang antar pedagang-pedagang kongsi Belanda. Ya. Jadi menghindari persaingan antar pedagang-pedagang kongsi Belanda. Ya, untuk menghindari maka pemerintah kolonial Belanda di Amsterdam membentuk namanya kongsi dagang. Salah satunya selain itu memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa lain. Ya, kita tahu sendiri terjadi sebuah hegemoni, perebutan kekuasaan di antara pedagang-pedagang Eropa. Jadi posisi VOC ini sangat penting untuk menghadapi persaingan dengan bangsa lain. Memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Ya, ini tujuan sebenarnya dari keempat ini. Yang paling utama sebenarnya melakukan sebuah monopoli perdagangan. Ya, utamanya perdagangan rempah-rempah. Membantu pemerintah Belanda dalam menghadapi pendudukan Spanyol di Eropa. Ya. Pendudukan Spanyol membantu ya, artinya membantu di bagian dalam bentuk keuangan ya, apalagi dalam menghadapi Spanyol ya. Di satu sisi terjadi ya penjajahan antara bangsa Eropa dengan bangsa lain, maksudnya sesama bangsa Eropa. Selain dia menjajah di Indonesia, dia juga dijajah sebenarnya. Ya, apa saja hak oktroy ini adalah hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada VOC ini. Ya. Hak istimewanya menjadi wakil sah pemerintah Belanda di Asia. Ya. Melakukan monopoli perdagangan. Ya. Makanya ketika VOC berada di Indonesia, ibaratnya negara dalam negara ya. Artinya Belanda ini membentuk sebuah VOC ini, tetapi dia memiliki hak oktroy. Ya, bisa melakukan monopoli perdagangan, bahkan mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri. Nah, itu yang dimaksud negara dalam negara. Bisa memerintah, di satu sisi pemerintah Belanda di Amsterdam sebagai sebuah negara, kemudian memberikan hak istimewa kepada VOC bentukan Belanda, dan orang Belanda juga memerintah di Indonesia. Kayak negara dalam negara. Jadi VOC ini wajib lapor pada pemerintah di Amsterdam, pemerintah Belanda. Ya.
mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri, mengadakan perjanjian, ya itu perjanjian, menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, ya memiliki angkatan perang sendiri, menyelenggarakan pemerintah sendiri. Iya. Saya kata pajak ini, istilah pajak yang sekarang ini, saya berasal produk dari pemerintah kolonial sebenarnya. Ya. Ya, bagaimana kebijakan POC di Indonesia? Ya. Salah satunya, ya, ada kebijakan Contingenting dan Perplex Claverenti, itu isinya menyingkirkan pedagang lain baik dari pedagang Jawa, Melayu, Arab, dan Cina dari aktif pedagang rempah-rempah. Itu kebijakannya, melakukan sebuah pengawasan ketat istilahnya, artinya melakukan monopoli itu kan menguasai sendiri. Makanya ya POC ini ya, melarang pedagang-pedagang Jawa, Melayu, Arab untuk melakukan aktivitas pedagang rempah-rempah, supaya hasil rempah-rempah ini dimonopoli sendiri, dikuasai sendiri oleh bangsa POC ya. Menentukan luas areal penanaman serta jumlah tanaman rempah-rempah. Ya diatur ya, petani kita dulu ya, orang Indonesia dulu diatur oleh Belanda, bahkan penanaman serta jumlah tanaman rempah-rempah yang mau ditanam, jenis rempah-rempah pun ya. Ini tidak terlepas dari di Eropa pada situ ada sebuah kebijakan merkantilisme, sebuah kebijakan ekonomi ya. Artinya kebijakan ekonomi itu diterapkan orang Eropa pada saat itu, mengharuskan bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra, menemukan dunia baru, kemudian mencari sebuah daerah penghasil rempah-rempah ya. Karena memang kebijakan ekonomi Eropa pada saat itu. Ekstirpasi ya. Nah ini ekstirpasi ini wajibkan setiap kerajaan melakukan perjanjian dalam rangka penyerahan peti ya tahunan pada POC ya, mewajibkan. Ada juga ekstirpasi ini ya seperti ini, mewajibkan penanaman tanaman tertentu seperti kopi dan hasilnya dijual kepada POC. Makanya tanaman-tanaman yang tidak produktif, yang tidak laku di pasaran Eropa pada saat itu di penebangan ya, dilakukan penebangan, kemudian ditanam tanaman-tanaman produktif seperti kopi ya, dan dijualnya harus ke POC. Jadi penduduk pribumi kita dulu dijualnya harus ke POC, ke POC ya. Begitu sistem tanam paksa dulu ya. Kemudian sangat menderita ya. Rakyat kita sebagai generasi muda ya, kita harus belajar dari sejarah, belajar bagaimana penjajahan pada saat itu ya, begitu menderitanya bangsa kita pada saat itu ya. Oke, lanjut. Gubernur POC ya, ini gubernur POC ada Peter Bot, ada Gerard Reins, Lawrence Rell, J. Peterson Pond ya. Jadi JP Peterson Pond ini lama dia memerintah ya, waktu 1919 sampai 1927 sampai 29 ya. Dan ini ya gubernur jenderal ya, ada Van den Bosch juga ya, tolong sini ya, ini Peter Bot ya. Menjabat sebagai gubernur sejak November 1960. Ini gubernur jenderal pada masa POC ya. Jadi pemerintahan POC setelah itu diambil alih oleh kolonial Belanda, makanya ada pemerintahan kolonial Belanda 1 dan kolonial Belanda 2. Kita bahas ini POC. Menjabat sebagai gubernur sejak November 1910 ya. Tugas utamanya memastikan POC monopoli perdagangan di Hindia Belanda serta menghalau pesaing lainnya. Akan Peter Bot ini mendirikan markas besar POC di Ambon serta membangun markas besar di wilayah lain yaitu Banten, 1910 Yogyakarta atas izin Kesultanan Banten.
Jan Peterson Kohn ya 1619. Ini dalam sejarah POC di Indonesia ini terkenal sekali ya, seorang JP Peterson Kohn, berkuasa dan sangat baratnya tangan besi, otoriter lah ya. Memindahkan markas POC di Ambon ke Yogyakarta, mengganti nama Yogyakarta menjadi Batavia. Jadi awal Jayakarta ya, dulu Surakarta, Jayakarta, diganti namanya menjadi Batavia. Jadi Batavia itu adalah sisa ya, yang beri nama ini Kohn ya, Jan Peterson Kohn ya. Apa saja yang dilakukan monopoli perdagangan di Maluku? Mengusir orang Inggris di Pulau Ruang, mengusir dan melenyapkan penduduk asli Banda ya. Kejam memang ini ya. Ya, kebijakan eksterpasi. Ya. Bagaimana berakhirnya kekuasaan POC? Ya. Berakhirnya kekuasaan POC itu dibubarkan Belanda pada tahun 1799 dengan alasan. Jadi ada dua faktor, salah satunya faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya berdirinya Republik Batab ya 1795 sampai 1905, merupakan negara bawahan vassal dari Perancis. Ya, jadi berdirinya Republik Batab negara bawahan ya, vassal ya dari Perancis. Jadi sebenarnya Belanda dijajah juga oleh Perancis ya. Perancis terkenal, kita kenal namanya Napoleon Bonaparte ya. Ya. Untuk menjalankan pemerintahan Republik Batab ini, Perancis mengutus namanya Daendels, Willem Hermans Daendels ya. Ya. Daendels ya merintah ya. Itu faktor internalnya karena korupsi ya, makanya POC itu kalau kepanjangannya Vereniging Oost-Indische Compagnie, kepanjangan yang betul sebetulnya. Karena faktor ada korupsi, dipelesetkan artinya ada ya apa lagi ya. Ya, under corruption, nah, pan under corruption ya, itu orang korupsi, hancur karena korupsi ya. Jadi korupsi ini sesuatu yang bisa ya, nah, kita di Indonesia yang merusak bangsa kita ini karena korupsi ya. Nyata korupsi dari dulu, korupsi di suatu tindakan yang tidak baik. Pegawai POC melakukan perdagangan rempah-rempah demi kepentingan sendiri-sendiri ya. Jadi pegawai POC untuk memperkaya diri sendiri, salah satu kemunduran POC ya, karena sistem feodalisme. Perdagangan gelap merajalela, tingginya biaya perang ya. Perlu diingat ya, karena tingginya biaya perang, jadi banyak perang-perang yang harus dihadapi POC pada saat itu. Salah satu juga faktornya perang Diponegoro yang begitu lama, yang tidak begitu lama, sebenarnya 5 tahun saja, tapi begitu menguras tenaga ya. Bahkan jutaan golden yang harus dikeluarkan oleh POC untuk biaya perang pada saat itu. Persaingan dagang dengan Inggris ya, itu salah satunya. Pemasukan kecil serta hutang yang menumpuk ya. Demikianlah, semoga bermanfaat anak-anakku sekalian ya. Nanti tugasnya adalah ya, tugasnya buat ada 4 pilih ini: masa pemerintahan Peter Both, Gerard Reyns, Lawrence Readel,
Jan Peterson. Cari saja referensinya buat apa ya, buat seperti semester kemarin. Ya, di aplikasi Canva itu buat apa itu ya, buat ini saya kasih contoh. Infografis ya, Padlet. Ya, ini Padlet yang dibuat ya, Mia 3. Kira sudah tahu. Ya, buat seperti ini. Ya, ini ya begini ya, ini menarik, ini tugasnya Padlet ya. Buat, bukan tugasnya Padlet, buat infografis seperti ini ya, buat infografis. Jadi tugasnya itu pilih salah satunya tokoh gubernur yang pernah memerintah di Indonesia, gubernur jenderal pada masa VOC, bukan pada masa kolonial Belanda, pada masa VOC. Iya. Oke. Oke, saya kira cukup. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.